Pernah nggak sih kamu ngerasa cemas, gampang goyah, atau rapuh di tengah semua tekanan hidup modern? Nah, kali ini kita bakal kupas tuntas sebuah kerangka kerja dari zaman kuno yang ternyata relevan banget buat ngebangun ketahanan mental kita sekarang dengan ngegabungin filosofi stoik dan kearifan spiritual. Oke, buat mulai kita perlu paham dulu akarnya. Ada sebuah fenomena yang sering banget dibicarain, yaitu krisis kecemasan dan kerapuhan di era modern. Ini banyak banget dirasain terutama sama kita-kita generasi muda. Istilahnya generasi stroberi. Ini analogi yang kena banget kan? Kelihatan bagus, indah, mengesankan dari luar, tapi dalamnya tuh rapuh, gampang banget hancur. Kelihatan sukses di luar, tapi sebenarnya berjuang keras di dalam. Dan tekanannya ini datang dari mana-mana loh. Mulai dari banjir informasi di media sosial yang gak ada habisnya, tekanan buat mendiagnosis diri sendiri lewat Google, sampai perubahan di dunia pendidikan dan kerja yang super cepat. Semua ini bikin kebutuhan buat self-healing atau menyembuhkan diri jadi jauh lebih penting dari sebelumnya. Terus solusinya gimana dong? Nah, yang menarik, jawabannya mungkin justru datang dari masa lalu. Kita bakal ngeliat sebuah filosofi kuno yang sekarang lagi naik daun lagi, jadi semacam alat praktis buat ngadepin hidup modern. Dan ini bukan sekedar tren sesaat ya. Coba deh lihat lini masanya. Stoikisme ini adalah tradisi kearifan yang udah teruji ribuan tahun. Udah jadi panduan hidup buat orang-orang hebat. Dari Kaisar Romawi kayak Marcus Aurelius sampai mantan Buddha kayak Epictetus. Jadi ini bukan main-main. Inti dari stoikisme itu satu kata ini, eudaimonia. Ini bukan soal kebahagiaan yang cetek dan sementara, kayak dapat banyak likes atau beli barang baru. Bukan. Eudaimonia itu kebahagiaan sejati yang datang dari dalam diri kita. Dari hidup yang baik, rasional, dan selaras sama peran kita di alam semesta. Nah, ini penting banget buat digarisbawahi. Stoikisme itu bukan toxic positivity. Filosofi ini nggak nyuruh kita buat pura-pura seneng padahal lagi ancur. Justru sebaliknya, kita diajak buat nerima kenyataan. Kalau emang lagi sakit, ya akui aja itu sakit. Penerimaan itu jadi langkah pertamanya. Oke, setelah paham konsep dasarnya, sekarang kita masuk ke bagian yang paling praktis. Ini dia, 5 aturan penyembuhan diri dari stoikisme yang bisa langsung kita coba buat ngebangun mental yang lebih tangguh. Di depan kita ini ada 5 prinsip inti yang kalau benar-benar dipraktekkan, wah, ini bisa secara radikal mengubah cara kita ngadepin tantangan hidup. Yuk, kita bedah satu-satu. Aturan pertama itu soal penerimaan. Paham kalau hidup itu ya ada naik turunnya. Ada seneng, ada sedih, ada sukses, ada gagal. Bahkan ada orang baik, ya pasti ada juga orang yang nyebelin. Ini adalah pola alam yang nggak bisa kita hindari. Dalam Islam ini disebut sunatullah. Cuma dengan nerima fakta ini aja, setengah beban di pundak kita tuh rasanya bisa langsung keangkat. Nah, ini dia bagian yang paling powerful. Slide ini nunjukin di mana letak kekuatan terbesar kita. Peristiwanya mungkin sama, nilaiku turun. Itu fakta objektif. Tapi lihat deh, interpretasi kita bisa beda banget. Apakah ini artinya aku gagal total? Atau justru, oke, ini kesempatan buat belajar dari kesalahan. Faktanya nggak bisa kita ubah. Tapi makna yang kita kasih ke fakta itu 100% ada dalam kendali kita. Aturan-aturan selanjutnya itu ngebangun di atas fondasi ini. Intinya, kita diajak buat jadi fleksibel secara mental, siap ngadepin perubahan yang nggak pasti, terus jujur sama diri sendiri, berani bilang iya pas emang mau, dan berani bilang enggak pas emang nggak mau. Dan terakhir, realistis. Jangan berharap dunia ini bakal jadi tempat yang sempurna. Oke, sampai sini aja udah keren banget. Tapi, gimana kalau kita bawa kerangka ini ke level yang lebih dalam lagi? Kita akan tambahin satu lapisan spiritual yang bisa memperkaya semua prinsip stoik yang tadi udah kita bahas. Walaupun stoicisme itu sangat kuat, dia punya batasan, yaitu logika manusia. Nah, perspektif spiritual Islam ini menambahkan satu elemen kunci yang bisa ngelewatin batas itu, yaitu keyakinan pada Tuhan. Inilah faktor yang bisa mengubah rasa putus asa jadi harapan. Slide ini ngejelasin perbedaannya dengan gamblang banget. Di satu sisi ada kodo. Ini kayak hukum alam, pola sebab akibat yang bisa kita pelajari. Kalau kita belajar ya kita pintar, kalau kita loncat ya kita jatuh. Tapi di sisi lain ada kodar. Ini adalah kehendak Tuhan yang bisa bikin hal yang menurut logika kita mustahil jadi mungkin terjadi. Inilah yang ngejaga kita biar nggak putus asa total. Wah,
Kutipan dari Rabia Al-Adawiyah ini benar-benar membawa kita ke level berikutnya. Fokusnya tuh bergeser total. Bukan lagi tentang, aku inget Tuhan pas lagi ada masalah. Tapi jadi, aku selalu inget Tuhan. Saking fokusnya sama Tuhan, pas masalah datang, rasanya jadi kecil. Masalahnya mungkin nggak hilang, tapi signifikansinya itu yang memudar. Jadi, kalau kita rangkum, ini dia perbedaan kuncinya. Fokusnya bergeser. Kalau di stoicisme, obatnya adalah perbaikan diri dan tujuan akhirnya adalah ketenangan pribadi. Nah, dalam perspektif tasawuf Islam, obat dari segala keresahan adalah Tuhan, dan tujuan akhir dari hidup itu sendiri, ya Tuhan. Baik, mari kita kumpulin semua ini, jadi satu kesatuan. Gimana caranya kita bisa membawa pulang semua ini dan menjadikannya perangkat yang praktis? Intinya adalah ini, gabungan antara filosofi kuno dan keyakinan spiritual. Ini bukan cuma teori yang ngawang-ngawang. Ini adalah alat yang beneran nyata dan bisa kamu pakai buat kotak peralatan mental dan spiritualmu. Kamu sekarang punya alat buat ngadepin overthinking, rasa insecure, dan stres. Jadi, saya mau ninggalin kamu dengan satu pertanyaan untuk direnungkan. Dari semua kearifan kuno yang udah kita bahas, kira-kira bagian mana yang bakal kamu coba terapkan untuk membangun dunia batin yang lebih tangguh mulai hari ini juga?